Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Zain Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 29 April 2025. Ternyata kita sudah berada di penghujung bulan pada bulan April ini dan semoga saudara ataupun juga pemirsa yang menyaksikan pada hari ini selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap menjaga aktivitasnya ya dengan positif. Nah, ketika kita membahas tentang bagaimana perubahan waktu, kemudian juga baru-baru ini juga kita sudah melihat ada pemilihan dan lain-lain, dan ketika kita menarik ulur benang gitu ya, di tahun 2024 kita ini baru saja selesai memilih kepala daerah yang nantinya akan membawa perubahan di Provinsi Jambi selama 5 tahun ke depan. Nah, terkait dengan kepala daerah sendiri tentu akan mengusung begitu banyak program, kemudian juga visi dan misi yang terkait untuk membangun wilayah ataupun juga salah satunya di Provinsi Jambi. Ini Provinsi Jambi semakin lebih baik dan juga semakin mantap seperti itu ya. Nah, dari pasangan gubernur dan wakil gubernur kita ini juga mengusung salah satunya adalah Jambi Mantap. Seperti apa sebenarnya prospek dari visi dan misi ini yang akan dilakukan kemudian juga selama 5 tahun hingga tahun 2029. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan melihat bagaimana wujudkan visi Jambi Mantap melalui keterbukaan informasi ya. Karena balik lagi informasi ini yang harus disajikan kepada masyarakat agar memang masyarakat tahu nantinya apa yang harusnya dilakukan untuk mendukung program-program terkait. Nah, untuk menemani saya berbincang dan juga berdiskusi pada siang hari ini, saya sudah ditemani dengan 3 narasumber yang sangat erat kaitannya dengan tema kita pada hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu dari sisi kiri saya ya. Pertama ada Bapak Ansori S. Phil I selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Selamat siang, Pak. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Boleh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Orang tadi. Oh, iya. Jadi memang sehat, ya terima kasih banyak Bapak di tengah kesibukannya telah hadir bersama kami untuk berdiskusi dan juga berbincang seperti apa nantinya terkait dengan tema kita ya Pak. Sama-sama ya. Mas. Baik. Ya. Dan untuk menemani Pak Ansori ini juga ada dari Komisi Informasi Provinsi Jambi selaku Wakil Ketua ada Dr. Andus Al Munawar. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak, Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik, jadi nanti ini yang mungkin sangat erat sebenarnya dengan keterbukaan informasi. Sebenarnya implementasinya sejauh mana gitu ya Pak ya, karena nantinya Komisi Informasi ini yang menjaga gitu ya Pak ya, kita akan lihat nanti. Dan untuk menemani 2 narasumber kita ini juga sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Ada Ibu Nurjana Pangeran ST SSI MT selaku Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jambi. Selamat siang Bu. Siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, nanti kita akan melihat bagaimana nih dari Bapeda, kemudian menyajikan informasi juga ya Bu ya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami dan juga berbincang dengan 3 narasumber kita ataupun juga berdialog nih. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan secara langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Mungkin kita melihat bagaimana keterbukaan informasi sebenarnya. Kita ke Pak Al Munawar selaku Wakil Ketua ini. Pak, sebenarnya kalau kita melihat keterbukaan informasi di Provinsi Jambi hingga saat ini seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak Abkar, Bang Ansori, Ibu Pangeran. Sebenarnya sebelum kita masuk ke wilayah itu, Pak, ini ada kaitan dengan besok, insya Allah itu adalah merupakan Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Jadi hari ini tanggal 29, jatuhnya besok tanggal 30 April, itu secara nasional. Kalau untuk di Jambi, Pak, ini kita udah memasuki periode ketiga ini, Pak. Yaitu pada tahun mulai awal berdirinya itu 2014. Jadi kami itu udah melanjutkan untuk periode ketiga. Alhamdulillah untuk saat ini Jambi pada tahun 2004 yang lalu, ya kita secara IKIP Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Jambi itu secara nasional itu yang dinilai oleh KAI Pusat itu sudah mendapat predikat cukup informatif, Pak. Jadi untuk saat ini di Badan Publik Jambi juga setiap badan publik itu tiap tahun kita adakan monet, Pak. Monet 2004 itu sudah 13 OPD sudah menuju informatif. Selebihnya itu ada menuju informatif, ada yang kurang informatif, ada yang cukup informatif. Alhamdulillah kita banding kepada tahun sebelumnya itu ada peningkatan. Alhamdulillah lagi itu kita melihat daripada keterbukaan informasi Jambi ini itu sudah mulai berangsur, itu mulai dari badan publik, dari pelayanan kepada masyarakat itu sudah mulai. Karena di Jambi sendiri ini ya mungkin belum begitu perlu disosialisasikan lagi, Pak. Jadi bagaimana pentingnya keterbukaan informasi itu
apalagi dalam kaitan Jambi Mantap itu salah satu visi misi Pak Gubernur itu ada masalah transparansi. Nah, inilah yang kita dorong semua badan publik, Pak. Jadi bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat terpenuhi haknya untuk mendapatkan informasi daripada badan publik tersebut. Baik, berarti memang untuk secara prestasi juga indeksnya cukup tinggi ya Pak ya, Alhamdulillah. Kita masih tetap berjuang menuju informatif lagi. Baik, untuk lebih tinggi lagi ya Pak ya, untuk sejauh ini seperti itu. Nah, kita ke Pak Ansori nih Pak, ini menarik sekali ya ketika kita membahas tentang keterbukaan informasi di Provinsi Jambi, apalagi memang bidang terkait dengan pembangunan dan hal-hal lainnya ini sangat erat kaitannya dengan komisi Bapak, benar ya? Nah, ini seperti apa nih Pak, untuk keterbukaan informasi mungkin dari DPR sendiri untuk membantu masyarakat mengakses lebih lanjut bagaimana Pak? Ya. Pertama memang mulai dari saat reformasi dulu tahun 98 perubahan negara ini kan pengen transparan ke depan. Apa yang dilakukan oleh negara, apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan apa yang dilakukan oleh institusi yang bersumber dari keuangan masyarakat memang harus dipergunakan dan harus transparan ke depannya. Nah, kita menyambut baik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi Informasi bahwa untuk Jambi sendiri setiap tahun itu kan ada peningkatan. Ada peningkatan ketransparanan informasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga ataupun institusi terkait gitu kan. Nah, untuk Jambi sendiri alhamdulillah sudah ada peningkatan dan ini tentu sangat kita support bersama dan ini yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga apa yang menjadi visi misi daripada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur untuk Provinsi Jambi ini ke depan, masyarakat setidaknya mengerti dan memahami dan mengetahui persis apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Nah, kami juga dari DPR di Provinsi Jambi selalu mendorong itu. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan maupun program-program dari pemerintah yang ditutup-tutupi. Ataupun misalkan kelemahan-kelemahan pun jangan ditutupi, kita terbuka saja sehingga dengan adanya keterbukaan ini setidak-tidaknya ada solusi yang harus kita selesaikan bersama gitu kan. Misalkan dari salah satu dinas misalkan mereka ingin melakukan sebuah program namun keterbatasan anggaran misalkan atau mungkin keterbatasan dari sumber dayanya. Nah, kalau hal ini tidak kita bicarakan dengan transparan, tidak kita bicarakan secara publik juga, ya artinya sama saja menghambat untuk pembangunan ataupun visi misi dari Jambi Mantap ini ke depan gitu kan. Baik. Nah, tentu ya harapan kita ini terus kita tingkatkan, apalagi dari peran KI memang sangat penting sekali. Kalau tidak salah itu udah berapa ini Bang ya, KI menuntaskan sengketa ya. Sehingga masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dari sebuah lembaga, dari pemerintah daerah ini. Kalau mereka tidak mendapatkan, mereka berhak untuk melaporkan kepada Komisi Informasi ini. Nah, itu sudah cukup baik. Sepertinya saya baca tadi pagi juga sudah ada penyelesaian dari pihak KI itu sendiri. Baik, berarti memang kolaborasi ya balik lagi ya Bapak yang harus ditekankan. Nah, kita ke Bu Kabid ini Bu, kalau misalnya kita melihat nih, mungkin sebelum kita menarik bagaimana perencanaan bidang dan lain ya, untuk keterbukaan informasi sendiri yang diterima ataupun juga yang dikeluarkan Bapeda seperti apa Bu? Terkait dengan informasi, sebetulnya kalau pemerintah provinsi, ini kan bicaranya provinsi ya, bukan atas nama Bapeda. Kita kan punya corong, sebetulnya corongnya itu Dinas Kominfo dan melalui media-media yang mainstream. Kalau mainstream itu artinya koran atau sebagainya, itu kita terus memberitakannya kepada publik. Kemudian juga websitenya pemerintah provinsi itu juga sudah informatif menurut kami, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, program dan lain sebagainya, termasuk mungkin peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, baik itu Perda, Pergub dan lain-lain sebagainya, itu juga sudah ada di dalam website tersebut. Jadi untuk berita-berita itu kami punya corongnya tuh di Dinas Kominfo. Namun demikian juga seluruh dinas di pemerintahan Provinsi Jambi itu juga kami juga punya media juga gitu ya, punya website sendiri, itu juga memberitakan tentang perkembangan di masing-masing sektor mereka gitu ya. Dan sekarang kan eranya juga sudah sedikit bergeser gitu ya, yang
yang mainstream tadi ke media sosial. Nah itu juga kami pikir juga cukup efektif, dan ini yang nanti ke depan juga akan digerakkan untuk memberikan informasi juga, terutama informasi yang seimbang ya. Karena kadang-kadang ada informasi yang tidak benar yang beredar, hoax ini kan juga sekarang banyak, dan memang nanti media-media yang kami punya itu juga akan menjadi penyeimbang berita bagi publik gitu. Baik, berarti memang dari perwakilan pemerintah sudah menyiapkan begitu banyak akses sebenarnya bisa diterima oleh masyarakat seperti itu ya Bu ya. Baik, kita ke Pak Wakil Ketua nih Pak. Ketika kita melihat bagaimana keterbukaan informasi ini jika diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah sejauh ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Memang apa yang disampaikan oleh Bu tadi, memang kalau setiap badan publik khususnya di pemerintah daerah itu PPID utamanya adalah di Kominfo Pak. Artinya semua sektor badan publik pemerintah daerah itu di Kominfo. Alhamdulillah pada tahun 2004 kemarin kita udah informatif Bu. Jadi udah termasuk level tinggi untuk provinsi. Itulah didukung oleh badan publik lainnya tadi. Yang penting ini menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh visi misi Pak Gubernur itu, alhamdulillah udah tercapai kemarin informatif. Kemudian badan publik tersebut memang harus aktif itu. Jadi untuk mendukung itu tidak terlepas dari Kominfo sendiri karena dia adalah PPD utamanya. Sedangkan PPD pembantunya itu ada di badan publik. Nah, inilah memberikan informasi website-websitenya itu sudah ada semuanya di Kominfo. Jadi kalau masyarakat butuh informasi apa mulai dari perencanaan awal sampai kepada evaluasi air itu sudah ada di Kominfo Pak. Yang penting badan publik ini mensupport. Seperti Bapeda. Nah, Bapeda ini termasuk informatif kemarin. Artinya sudah masuk level tinggi. Nah, jadi semua badan publik itu memberikan informasinya itu yang jelas, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan itu melalui Kominfo. Baik itu anggaran, pelaksanaan kegiatan itu sudah ada di situ. Memang ada hal-hal yang dikecualikan, tidak semuanya itu transparan, Pak. Jadi tidak boleh juga kita semua itu dibuka habis juga tidak boleh. Karena ada hal-hal seperti informasi serta-merta berkala itu sudah ada aturannya. Nah, seperti bencana alam itu terus digaungkan. Jadi ini adalah menyangkut kehidupan orang banyak. Jadi tidak boleh putus di situ. Nah, seperti Bapeda umpamanya itu semuanya itu sudah mendukung juga dari segi perencanaan. Apalagi tahun ini kita sudah memasukkan di RPJMD Bu. Alhamdulillah ini salah satu dukungan kami kepada pemerintah Provinsi Jambi. Mudah-mudahan inilah jadi bahan untuk kedepannya badan publik bisa dianggarkan atau bagaimana nanti itu sudah di Bapeda ada RPJMD Bu. Alhamdulillah untuk Jambi di Indonesia sudah satu-satunya kita sudah masuk di situ. Perlu diapresiasi lah untuk kawan-kawan. Ya, baik. Ini sudah menjadi langkah strategis lebih lanjut seperti itu ya Pak untuk meningkatkan keterbukaan informasi di Provinsi Jambi. Nah, kita ke Pak Ansori Pak. Kalau kita melihat memang dari corong pemerintah kemudian juga dari Komisi Informasi juga sudah membantu masyarakat menyelesaikan sengketa dan lain. Nah, sebenarnya kalau dari DPRD sendiri bagaimana nih sebenarnya membantu masyarakat untuk bisa menyalurkan hak suaranya melalui DPRD mungkin untuk pembangunan Jambi ke depannya Pak? Iya. Kalau dari DPRD sendiri, saya pribadi yang jelas ini. Pertama mungkin untuk membangun akses dari masyarakat ke DPRD sendiri. Kalau secara pribadi pun saya yang namanya handphone segala macam itu online 24 jam. Dan saya selalu banyak masuk ke dalam grup-grup WA misalkan. Jadi semua apa yang menjadi informasi itu yang bisa kita berbagi kita bagikan gitu. Nah, maksud saya gini, pemerintah provinsi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Waka KI, memang setiap tahun itu kan harus ada peningkatan mengenai informasi ini. Cuman sampai hari ini di tengah-tengah masyarakat masih banyak keluhan-keluhan yang belum tersampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah provinsi. Mungkin adanya sebagian daripada oknum pemerintah juga menutup akses misalkan. Contoh kecil misalkan, jangankan masyarakat di bawah, kadang-kadang kami di DPRD sendiri pun untuk berkomunikasi dengan salah satu OPD misalnya itu sangat susah sekali. Nah, nanti kalau sudah datang ke DPR mau lakukan pembahasan segala macam, kita tanyakan ngapa kurang komunikatif, banyak alasan segala macam lah gitu kan. Nah, apalagi kemarin contoh misalkan kita dalam pelaksanaan
pembahasan LKPJ misalnya. Kami di Pansus 3 kemarin itu ada 3 OPD yang kita cut langsung. Nah, kebetulan Bapak Dal alhamdulillah langsung didatangi oleh Kepala Bapedanya langsung. Namun ada beberapa OPD yang hanya mengutus utusan yang menurut saya juga tidak kompeten dan tidak memberi keputusan. Makanya kemarin karena tidak dihadiri oleh kepalanya langsung, ya akhirnya kita cut. Itulah bentuk komitmen kita bahwa apa yang mereka kerjakan selama 2024 misalkan dalam pelaksanaan LKPJ, DPRD sebagai wakil rakyat juga harus tahu gitu kan. Karena yang mereka kerjakan itu, yang mereka lakukan mereka laksanakan program Jambi Mantap yang tahun kemarin itu kan tidak lepas dari anggaran yang dianggarkan oleh DPR yang bersumber tentu dari keuangan masyarakat. Nah, ketika masyarakat bertanya kepada kami dan tidak adanya informasi informasi yang utuh dari dinas terkait, tentu kami juga tidak bisa menjawab apa-apa. Gitu kan. Nah, maksud saya ke depan selain dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak KI, memang informasi ini sangat penting didapati oleh masyarakat. Yang paling penting itu pejabat-pejabat yang ditugaskan oleh gubernur juga harus komunikatif. Baik kepada siapa saja. Kalau merasa risih, kalau tidak mau diganggu oleh masyarakat, ya lebih baik usah jadi pejabat kan gitu. Baik, kita tahan ya Pak ya. Ini menarik ya kalau misalnya membahas tentang bagaimana memang keterbukaan informasi ini sangat membantu untuk membangun pembangunan daerah di Jambi dan mungkin garis bawahnya tadi yang disampaikan. Ini menarik. Kita tahan dulu ya Pak ya. Dan mungkin nanti kita akan ke Mbak Ibu Kabid ya selaku bagaimana sebenarnya evaluasi kemudian juga perencanaan terkait dengan keterbukaan informasi. Tapi kita akan tahan usai jeda. Kami masih akan kembali. Pemirsa masih penasaran dengan dialog kita pada hari ini, tetap di Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana mengoptimalisasikan visi Jambi Mantap ini melalui informasi atau keterbukaan informasi. Tadi di segmen sebelumnya kita melihat memang sudah begitu banyak langkah-langkah strategis yang diberikan baik dari KI kemudian juga dari pemerintah provinsi melalui Bapeda dan juga tadi dari DPRD seperti itu. Dan ini menarik ketika kita membahas tentang keterbukaan informasi terkait dengan perencanaan dan evaluasi. Nah, ini seperti apa Bu Kabid? Keterbukaan informasi yang diberikan selama ini untuk membantu perencanaan, pengembangan kemudian juga ataupun tadi yang sudah dibahas RPJMD bahkan seperti itu. Seperti apa Bu? Ya, baik. Tadi kan yang sudah kita laksanakan ya, tadi saya sudah sampaikan sebetulnya. Nah, ke depan ini 5 tahun tadi sudah dibuka juga oleh Pak Waka KI. Kita udah masukkan di dalam RPJMD itu salah satu sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Provinsi Jambi itu berkaitan dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Jadi kalau bicara proses pembangunan kan ada perencanaan, ada mungkin terkait pengawasan mungkin ya, dan kemudian pelaporan. Nah, itu kita sudah masukkan di dalam salah satu sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Provinsi Jambi dan salah satu indikator yang nanti menggambarkan apakah ini berhasil atau tidak, itu tadi indeks keterbukaan informasi publik yang ini juga sebetulnya masukan dari KI pada saat awal-awal kita mau menyusun kemarin, dan kita udah masukkan dengan di akhir periode nanti kita berharap memang kita sudah informatif, bahkan menuju sangat informatif. Nah, yang sekarang sedang kita siapkan, mungkin saya cerita sedikit. Dulu kan di RPJMD yang 2021-2026 itu kan program unggulannya Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur itu namanya Dumisake. Nah, itu di RPJMD yang periode ini itu kita sedikit perubahan nama dan ada beberapa menu baru juga. Itu namanya menjadi Pro Jambi, Program Jaringan Majukan Jambi. Dan itu salah satunya nanti kita akan menyediakan saluran di salah satu menu di Pro Jambi itu, saluran untuk masyarakat bisa langsung melaporkan hal-hal yang misalnya yang ingin ditindaklanjuti oleh pemerintah. Yang kita beri nama Lapor Wakdul. Sekarang sedang proses bagaimana bentuknya, dan itu mudah-mudahan menjadi saluran yang bisa masyarakat. Tadi kan Pak Ansori menyampaikan susah melaporkan, dan ini mudah-mudahan jadi saluran bagi masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang
mungkin saat ini terjadi bisa mungkin bencana gitu ya, supaya lebih salah satunya ya Bu cepat ya. ya, Baik. mudah-mudahan. Ini menarik Bu, kita akan tahan dulu ya Bu. Sepertinya ada penelpon, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini kalau dari suaranya saya tidak asing, pasti ini Pak Yudi di Telana ya. Halo. Baik, ya, memang tidak asing lagi. Baik, silakan Pak Kalau Yudi. asing bukan Yudi. Baik, silakan Pak Terima Yudi. kasih Bung Azed. Saya minta waktu yang sedikit. Dan biasanya orang Timur ini menyapa dulu kan. Ya, pertama yang saya hormati Bapak Ansori. Maaf saya tidak menyebutkan titel karena waktu. Jadi sebagai wakil Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Yang kedua di samping itu ada Bapak dari KI, Komisi Informasi. Saya lupa namanya karena tidak tayangkan di TVRI. Maaf. Ya. Yang saya hormati Bapak dari Komisi Informasi. Ya Pak. Yang ketiga ada Ibu Nurjanah ya, dari Bapeda Provinsi Jambi yang saya hormati. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau dikenal dengan KIP ya. Ini sudah cukup lama undang-undang ini. Seharusnya KIP ini sudah dari dulu terbuka. Bukan baru sekarang kita bicarakan. Nah, ini kan persoalan. Ini kan tadi dibicarakan kan harus terbuka. Pada 2008 sudah. Jadi kita omong-omong. Nah, pemerintah itu menurut saya ya mengeluarkan kebijakan publik ya, pertama. Yang kedua untuk masyarakat tentunya. Itu melayani publik. Kedua, yang ketiga adalah keterbukaan informasi publik di dalam pelaksanaan program-programnya. Tidak boleh tertutup. Ya kan itu. Jadi harus amanah. Itu amanah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu. Ya kan? Saya banyak temukan di jalanan itu. Ada proyek misalnya papannya cuma 2 hari, itu DPR-nya tidur kan, nggak mengawasi. Itu banyak tuh papan merek cuma 2 jam itu hilang proyek-proyek itu. Ya saya juga terus terang, saya ini sebagai LSM publik Provinsi Jambi, salah satu pelopor KIP, keterbukaan informasi publik. Banyak persoalan saya hadapi masih tertutup intinya. Di masyarakat itu dalam Undang 14 2008 itu punya KTP itu dia mendapatkan ya identitas, bisa mendapatkan ya program kerja sebenarnya. Lantas pendanaan dari mana, berapa, hasil auditnya juga masyarakat tahu. Loh kok baru tahu sekarang ini? Coba Bapak-bapak narasumber, tinggal zaman betul. Nah kalau memang ada program dia tidak transparan, tidak terbuka berdasarkan Undang-Undang 14 2008, ada apa? Tidak ada speser pun. Baik. Kepala dinas atau yang berwenang untuk menjalankan proyek itu tuh diambil uangnya. Ini pertanyaan. DPR juga tidur. Nah, pejabat terpilih, Baik. ini harapan masyarakat, gubernur, wali kota, bupati, termasuk RT Perwal nomor 6 tahun 2025 ini baru ini Baik. terbentuk RT baru. Ya itu harus wajib lah menjalankan janji politiknya. Baik. Terima kasih Pak Yudi, di Telada ini menarik sekali ya. Ada bahwa saja ini terkait dengan evaluasi yang akhirnya disampaikan oleh masyarakat terkait dengan janji politik yang mungkin digarisbawahi bagaimana implementasi ke depannya. Kita mungkin langsung ke Pak Ansori nih. Ini sangat erat kaitannya. Ini seperti apa sebenarnya? Tadi kan memang Pak Ansori bilang sebelumnya bahwasanya ketika memang tidak bisa diajak kolaborasi ya sudah kita cut aja. Seperti apa sebenarnya Pak? Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dengan Pak Yudi tadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Yudi tadi itulah yang realitas yang ada selama ini gitu kan. Namun kita juga perlu menghargai jeripaya daripada Komisi Informasi misalkan yang berupaya bagaimana menggiring dari pemerintah daerah ini untuk selalu terbuka. Nah, andai pun ada hal-hal yang masih tertutup-tutupi, nah inilah yang harus kita benahi lagi ke depan. Contoh yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, betul. Masih banyak sekarang ini para kontraktor, para pengerja-pengerja proyek yang tidak transparan, tidak berani misalkan menyampaikan papan nama proyek misalkan. Saya kadang-kadang sudah bosan, Bang Akbar, selalu membaca media online yang judulnya proyek ini tidak memasang papan nama, tidak menjelaskan berapa anggaran segala macam.
Nah, sementara ini kan kewajiban agar masyarakat tahu apa yang harus diawasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan saya sepakat apa yang disampaikan Pak Yudi tadi. Namun kami dari DPRD Provinsi Jambi ya menerimalah kalau ada kritikan-kritikan maupun masukan dari masyarakat, apalagi ya yang memilih kami juga masyarakat. Kami sangat terbuka. Dan alhamdulillah kami rasanya dari 55 anggota DPR selama ini selalu aktif lah. Baik itu melalui media sosial, baik itu membuka diri di kantor DPRD sendiri untuk menerima siapapun yang mau menyampaikan pendapat maupun aspirasi mereka ke gedung DPR itu. Nah, bahkan kalau saya pribadi mungkin ya dari beberapa kelompok mahasiswa, LSM, bahkan dari media cetak elektronik, semua kita layani dengan baik untuk menyampaikan informasi yang kita tahu untuk kemajuan Jambi ini. Baik. Kan? Jadi memang sejauh ini DPRD pun tetap memberikan informasi dan keterbukaan seperti itu ya Pak. Dan kami juga selalu mendorong kepada OPD semua OPD yang ada di Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi yang mereka mengelola duit masyarakat untuk melakukan keterbukaan itu tadi. Jangan sampai ada yang ditutupi, apalagi dengan DPR gitu kan. Apalagi ya kami alhamdulillah di DPR ini mempunyai hak juga, mempunyai kekuatan politik agar jangan sampai apa yang dilakukan oleh para dinas ini, para OPD ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Baik, itu salah satu caranya seperti itu. Baik, kita ke Komisi Informasi ini. Seperti apa sebenarnya? Tadi kan ada pernyataan yang memang relatif juga dan juga apa istilahnya salah satu ketemuan seperti itu. Apakah memang ada perancangan program-program terkait Pak untuk memberikan transparansi lebih lanjut terkait dengan program pembangunan ataupun juga proyek tertentu? Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Yudi juga terima kasih. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu yaitu mengatur tentang keterbukaan informasi. Alhamdulillah saat ini kan kita sudah bergeser teknologi kita. Sekarang udah kita pakai era digital aja. Jadi setiap badan publik itu ada PPID namanya. Jadi kalau masyarakat itu memang betul-betul ingin mengetahui apa langkah-langkah pemerintah, program dan rencana itu, tinggal didatangin aja Bu. Itu ada websitenya itu Pak. Jadi tinggal seperti Pak Yudi tadi, mamanya ada ya katakanlah ada perusahaan ini itu tinggal klik aja Pak. Mau bikin sekolah, berapa anggaran sudah ada di PPID masing-masing itu. Jadi sekarang udah berubah mindset kita Pak. Jadi tidak perlu lagi umpamanya mendatangi mau mencari pimpinan, tak perlu lagi. Cukup minta data apa di badan publik itu, asal memang betul-betul dia sudah terpenuhi syaratnya itu. Jadi minta data tentang apa kemiskinan, datang ke sosial, itu sudah ada. Tinggal ada klik websitenya aja lagi Pak. Jadi ada juga seperti hal yang disampaikan Pak Yudi itu memang mungkin ada juga. Tapi alhamdulillah sekarang udah era kita udah berubah. Tinggal kita rajin-rajin aja lah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Itu aja Pak. Itu salah satunya ya Pak. Sekarang memang bertransformasi ya, digital sudah bisa diakses seperti itu salah satunya. Mungkin disediakan ini. Mungkin yang belum bisa masyarakat ketahui bahwasanya sudah terbuka sejauh itu ya Pak. Mungkin nanti akan dijelas lebih lanjut. Nih kita ke Bu Kabid Bu. Ketika kita membahas tentang pembangunan, kemudian perencanaan dan lebih lanjut, bagaimana sebenarnya dari pemerintah Provinsi Jambi sendiri menyajikan data ini yang memang valid dan mutakhir sehingga masyarakatnya tahu. Tadi salah satunya yang disampaikan Pak Yudi, seperti ini loh pembangunan, progresnya dan lain-lain seperti apa Bu? Baik. Jadi terkait data ini, kebetulan nih Bapeda adalah Sekretariat Satu Data Indonesia. Jadi kita sebetulnya Indonesia itu kita sudah mencoba menyatukan format data gitu ya, supaya tidak ada perbedaan ketika bicara kemiskinan misalnya. Jambi sama Sumbar mungkin beda persepsi enggak. Jadi kita sudah ada namanya Satu Data Indonesia. Yang itu nanti pembina datanya adalah BPS. Nah, pemerintah daerah sendiri itu tugasnya adalah berkaitan dengan data sektoral. Jadi misalnya pendidikan, kesehatan yang memang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, wali datanya itu Dinas Kominfo, sekretariatnya itu di Bapeda. Dan setiap tahun itu ada beberapa tahapan yang kami lakukan terkait dengan bagaimana data ini sampai akhirnya bisa dipublikasi. Dari mulai merencanakan data, jadi data-data kita misalnya akan melakukan beberapa kegiatan gitu ya, yang kemudian indikator bahwa kegiatan ini sudah berhasil itu apa, dan itu masuk dalam nanti data yang akan ditampilkan sampai nanti setelah disepakati itu menjadi data yang
akan dipublikasi itu di SK kan, data apa saja yang kita akan publikasikan gitu. Nah kemudian mungkin juga masyarakat belum terinformasikan, kita punya yang namanya JDAC, Jambi Digital Analytic Center. Itu data-datanya bisa diakses oleh publik, jadi tinggal klik jdac.jambiprof.go.id. Itu data-data yang sudah sudah diolah ya, yang sudah memang boleh rilis publik. Tadi kan sudah disampaikan oleh KI bahwa data-data kan juga tidak semuanya ada pemilahan antara data yang bisa dipublish dan yang tidak. Nah, data-data yang memang masuk dalam kriteria publish, boleh dipublish, itu kita sudah publish semua. Jadi kalau tadi website mungkin bicaranya tentang berita, kemudian ada informasi-informasi lain. Nah, kalau JDAC ini khusus data aja deh. Jadi mau data apa misalnya jumlah UMKM misalnya, itu udah ada. Sudah lengkap di sana ya, Bu? Sudah ada, karena itu tadi PPID itu support ke situ. Dikumpulkan di satu yang namanya Jambi Digital Analytics Center itu. Berarti memang sekarang pemerintah pun sudah sangat-sangat terbuka sebenarnya, apapun itu sudah dihadirkan, baik data-data yang bersifat accessible dan juga mungkin data yang harus dengan konsep-konsep tertentu seperti itu ya, Bu. Kita akan tahan dulu ya, Bu ya. Dia juga link, sebentar, dia juga link Satu Indonesia, karena ada portal Satu Data Indonesia, jadi dari pusat, seluruh provinsi terintegrasi semua. Baik, semua data terintegrasi, jadi memang mudah diakses seperti itu ya, Bu ya. Baik, kita akan tahan dulu ya, Bu Kabid dan juga bapak-bapak yang ada di sini. Kita akan melihat seperti apa sebenarnya nanti implementasi lebih lanjut. Kita akan usai jeda, masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana visi Jambi Mantap ini dapat diakses oleh masyarakat dan juga dapat berdampak positif, tidak hanya sebagai informasi saja, tapi memang integritas terkait dengan pembangunan. Nah, kita mungkin ke Komisi Informasi ini. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana memang ada hal-hal yang sudah dilakukan, kemudian mungkin apa nih rencana atau renstranya dari Komisi Informasi ke depan untuk membantu pemerintah ataupun juga masyarakat mengakses informasi lebih lanjut. Ya, terima kasih. Memang kalau Komisi Informasi sesungguhnya itu selalu mensupport itu badan publik. Tapi untuk saat ini kita masih menunggu informasi-informasi dari kawan-kawan yang di bawah, melihat dulu perkembangan di bawah dulu. Alhamdulillah saat ini kita juga sudah mendapat dukungan support dari pemerintah. Seperti Pak Gubernur saat ini melihat kondisi kantor kami, mungkin insya Allah dalam beberapa bulan lagi itu akan pindah ke Dukcapil yang kota punya itu. Nah, kami juga untuk kedepannya nanti ingin lebih bersosialisasi, menerapkan bagaimana cara mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan informasi kepada badan publik, khususnya kepada masyarakat. Karena hak untuk mendapatkan informasi itu semua orang berhak untuk mendapatkannya, baik itu perorangan maupun kelompok yang mempunyai badan hukum. Itu yang penting dia bersurat itu minta informasi. Jadi tidak seperti dulu datang ke satu kantor, minta data ini Pak, minta data ini segala macam, itu tidak boleh lagi seperti itu. Jadi ada mekanisme dan prosedurnya. Jadi kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu melalui badan publik. Itu seperti yang kami sampaikan tadi, semua badan publik itu seharusnya sudah mempunyai PPID. Artinya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Artinya bisa dipertanggungjawabkan nanti. Umpamanya salah satu masyarakat minta data, umpamanya ke Bapeda, dia harus bersurat itu. Nanti harus dijawab juga oleh badan publik bersangkutan. Itu ada timing waktunya, Pak. Dalam waktu seminggu tambah 10 hari, nanti plus minus 7 hari, itu harus memberikan informasi juga kepada pemohon. Nah, inilah kadang-kadang tidak direspon oleh badan publik itu, terjadilah sengketa di KI. Nah, inilah nanti kita undang masing-masing para pihak itu. Nah, nanti bisa dipilah nanti mana informasi yang terbuka, itu harus diberikan kepada pemohon. Ada juga yang dikecualikan itu, kecuali ini masih dalam berlangsung seperti 2005 itu, apalagi masalah anggaran. Apabila sudah diaudit oleh BPK ataupun itu boleh kita berikan kepada masyarakat. Kita harus memberikan penguatan pengertian dulu kepada masyarakat itu. Jadi biar nanti jangan simpang siur gitu. Baik. Jadi kita luruskan dulu maksud dan tujuannya itu, Pak.
Berarti memang memperbaiki alurnya lagi seperti itu ya Pak. Jadi itu memang kita masyarakat perkuat lagi. seperti apa, kemudian nanti diselesaikan sengketanya dan memang akhirnya semua pihak dapat kepuasan seperti itu ya Pak terkait informasi dan lain-lain. Nah, kita ke Pak Ansori Pak. Nanti ke depan seperti apa nih dari DPRD sendiri mungkin untuk membuat Renstra yang memang bahwasanya masyarakat bisa mengakses misalnya sumber dana, kemudian juga rancangan pembangunan dan hal-hal lain yang mungkin bisa dilibatkan masyarakat di dalamnya atau bahkan pemerintah berkolaborasi seperti apa Pak? Ya, yang jelas kita dari DPR Provinsi tentu sangat mendorong apa yang telah dilakukan terutama oleh KI ya, KI maupun badan-badan publik yang terus berkeinginan agar masyarakat ini banyak mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Semua akses informasi memang sudah diwajibkan masyarakat tahu. Hanya saja sekarang mungkin ada keterbatasan dari masyarakat sendiri untuk mengetahui caranya gitu kan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, ternyata sudah ada loh semacam website, semacam bagaimana di situ sudah tertuang berbagai macam data, baik itu data penerima beasiswa misalkan, penerima semua program dari pemerintah Provinsi Jambi ini. Namun mungkin kita perlu sosialisasi lagi Bu Kabid dan Pak KI ya. Sosialisasi lagi bagaimana cara agar masyarakat lebih mudah lagi untuk mendapatkan informasi tadi. Dan memang dalam semua kebijakan yang akan kita laksanakan itu masyarakat harus dilibatkan. Contoh misalkan kami tadi di DPR barusan melaksanakan FGG. Kita mengundang seluruh elemen, baik itu mahasiswa, dari media cetak, NGO, segala macam, kita undang semua. Dalam rangka percepatan FGG, jadi dalam rangka percepatan realisasi dari PI 10% misalkan. Ini biar masyarakat tahu juga bahwa pemerintah ini ternyata dia punya kewajiban menerima PI 10%. Itu Bu Kabid ya. Nah, ternyata dari perusahaan-perusahaan migas yang ada di Provinsi Jambi. Ternyata apa yang akan kita hadapi ini pemasukannya cukup besar kalau kita memang serius untuk melaksanakan itu. Nah, makanya kita dari DPRD sendiri kebetulan sudah membentuk pansus PI 10% ini agar tahun ini PI itu bisa kita realisasikan. Karena dalam pembahasan APBD 2025 kemarin kita sudah memasukkan dalam APBD-nya bahwa PI itu sekitar 89 miliar. Nah, kalau andaikan dana ini bisa masuk tahun ini, berapa manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat ke depan? Nah, mungkin inilah perlu juga kita menggali minta saran pendapat dari masyarakat juga. Nah, memang mereka harus dilibatkan dalam apa yang harus kita kerjakan ke depan. Itu yang paling penting ya Pak ya, salah satunya bahwasanya memang nanti dampaknya malah masyarakat juga yang akan yang merasakan. Penting bagaimana badan publik atau OPD semua OPD yang di Provinsi Jambi ini mau terbuka juga dengan DPR ini dan mampu mempresentasikan bagaimana prosedur mereka untuk menyampaikan informasi, bagaimana nanti teknik mereka. Kalau itu sesuai dengan semuanya itu bisa diterima oleh badan anggaran, insya Allah ya kita bisa realisasikan melalui anggaran itu, mendorong itu. Baik. Ini menarik ya Pak ya. Baik, kita ke Bu Kabid. Bu Kabid, seperti apa sebenarnya ketika kita membahas transparansi, kemudian objektivitas dari data, kemudian juga melihat ini dikaitkan dengan kinerja pemerintah sejauh ini, seperti apa Bu? Ya, jadi sebetulnya ya, pelibatan masyarakat di dalam proses pembangunan itu sudah mulai dari proses perencanaan sebetulnya. Kami sendiri dalam menyusun rencana baik itu tahunan maupun 5 tahunan itu selalu kita bertingkat ya. Jadi mulai nanti dari desa itu ada musrenbang desa, kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi sampai dengan ke pusat. Jadi memang tidak bisa misalnya perencanaan provinsi kita undang sampai audiensnya sampai desa itu kan nggak mungkin. Makanya terus dibuat bertingkat. Usulan-usulan yang hasil dari desa itu nanti naik ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, dan nanti kabupaten juga meneruskan pada saat musrenbang provinsi. Itu jadi masukan pada saat proses perencanaan. Nah, kemudian saluran lainnya apa? Kita kan ada wakil rakyat di DPRD. Nanti masyarakat juga bisa langsung melalui dapil masing-masing perwakilannya, melalui namanya pokok-pokok pikiran DPRD. Itu juga jadi masukan. Di dalam kami juga menyusun perencanaan. Jadi saluran pada saat perencanaan sendiri sebetulnya sudah banyak. Nah, kita juga karena eranya sudah digital, kita juga punya satu
namanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang itu disiapkan oleh pusat sama satu Indonesia. Itu juga bisa masyarakat bisa langsung ngusulin, tinggal masukkan usulannya, kemudian alamatnya di mana, itu nanti diproses. Tapi memang sekali lagi berjenjang, karena kami tidak bisa langsung usulan dari desa masuk ke kami. Jadi kalau misalnya usulan dari masyarakat langsung tidak diverifikasi oleh misalnya kabupaten atau kota, itu kami nggak bisa langsung gitu. Jadi memang harus berjenjang, filternya ada berjenjang gitu. Nah itu di proses perencanaan sendiri. Kemudian pada saat pelaksanaan, itu kan tadi salah satunya yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, masyarakat juga bisa ikut dalam tanda kutip mengawasi gitu apa yang dilakukan. Mulai dari pengadaan barang dan barang jasanya, itu kan proses-proses itu bisa dilihat di mereka punya portal untuk ditayang gitu. Mana nih kegiatan ini itu akan dilelang, nilainya berapa, kemudian nanti seperti apa outputnya dan lain sebagainya, itu sebetulnya bisa diakses oleh publik gitu dari proses pengadaannya. Kemudian pada saat mau melaksanakan siapa pemenangnya kita tahu, kemudian di mana lokasi nanya. Mungkin dalam praktek yang tadi disampaikan mungkin ada 1, 2 atau berapa gitu yang mereka lupa mungkin masang papan. Itu mungkin PR yang kita harus dorong terus bagaimana penyedia ini bisa dalam tanda kutip tertib gitu ya. Nah itu masyarakat bisa misalnya ada hal-hal, karena kan kita sendiri dalam proses pengendalian kadang-kadang kan nggak bisa semuanya kita datangin, kan bisa dibilang tidak efisien juga ya. Ada ratusan bahkan mungkin berapa ribu kegiatan kita datangi satu-satu kan kurang efisien. Jadi memang kita butuh masyarakat yang melaporkan. Karena kami sendiri mungkin kita cuma lihat sampling, oh ini datangi satu tempat, terus kita tanya bagaimana, apakah ini memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, nanti dampaknya seperti apa. Itu kita datangi tapi sampling, karena nggak mungkin semua, nggak efisien ya. Itu memang butuh masyarakat. Masyarakat silakan melaporkan kalau memang ada hal-hal yang yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang harusnya dilaksanakan. Laporan berkala sebetulnya ada terus setiap 3 bulan secara tertulis gitu itu disampaikan. Jadi kita kalau laporan lengkap berkala tertulis ada. Nah kemudian untuk kemudian bagaimana hasilnya itu kan setiap tahun berakhir itu kan ada yang namanya LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. Kalau di provinsi namanya laporan LKPJ gubernur. Itu disampaikan ke DPRD sebagai wakil rakyat. Nah itu dibahas. Kan sekarang kalau posisinya nih kemarin baru selesai pembahasan kita ya Pak ya. Sudah ada rekomendasi dari DPRD apa yang harus kami tindak lanjuti untuk perbaikan di tahun ini dan ke depan. Jadi proses pelaporannya ke wakil rakyat. Dan ada juga yang ke pemerintah pusat, itu namanya LPPD. Ada bagian-bagiannya. Tapi proses pelaporan itu semua sebetulnya sudah sangat-sangat terbuka seperti terbuka. itu ya. Cuma mungkin memang tadi mungkin masyarakat belum tersosialisasikan bagaimana mengaksesnya. Nah, itu PR juga masukan bagi kami. Baik, ini menarik sekali ya Bu ya, bahwasanya memang nanti ke depan mungkin akan ada sosialisasi lanjutan, bahwasanya biar masyarakat tahu nih bahwa pembangunan kita sudah seberapa, kemudian apa saja yang dipakai dan lain-lain seperti itu. Nah, tidak terasa nih ternyata pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir, artinya kita akan mendengarkan nih closing statement dari narasumber kita pada hari ini pemirsa, dan saya akan mempersilakan terlebih dahulu dari Pak Ansori. Kira-kira seperti apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau penonton di rumah, singkat saja Pak. Ya. Keterbukaan informasi sangat penting. Semua punya hak untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemerintah agar tercapainya visi misi pemerintah bagaimana Jambi ini bisa maju, makmur sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah itu sendiri kan. Namun mengenai keterbukaan informasi publik ini, walaupun tadi yang dijelaskan oleh Pak KI, kita Jambi sendiri itu sudah mulai ada peningkatan, tapi jangan puas diri dulu. Masih banyak yang harus kita evaluasi, masih banyak yang harus kita benahi lagi, bagaimana masyarakat benar-benar ke depannya puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya jangan sampai ada sumbatan-sumbatan informasi. Nah, justru dengan adanya sumbatan-sumbatan informasi, inilah nanti yang akan menjadi kendala sendiri oleh pemerintah itu sendiri. Nah, kalau DPRD sendiri yang jelas tetap meminta kepada badan publik, pemerintah provinsi
bagaimana menjalankan visi misi Gubernur Jambi yang tadinya berubah Pak ya, dari Jambi Mantap ke Jambi Pro. Mantap, berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, berkelanjutan. Artinya ini jangan hanya sebatas slogan, Baik. tapi para aparatur Baik. maupun orang-orangnya Pak Gubernur juga harus memahami dan Baik. bisa mampu menjalankan itu. Baik. Itu aja pesan saya. Baik, terima kasih banyak Pak Ansori sudah hadir pada hari ini bersama kami, dan selanjutnya Bapak boleh apa yang ingin disampaikan pada masyarakat singkat saja? Terima kasih. Bahwa salah satu ciri negara maju itu adalah keterbukaan informasi. Artinya kalau untuk kita di Jambi sendiri itu adalah merupakan untuk melaksanakan komitmen bersama. Jadi untuk melaksanakan keterbukaan itu ada dukungan dari pemerintah, OPD dan badan publik lainnya. Itu kalau tidak ada komitmen bersama itu sulit untuk mencapai itu Pak. Jadi baik itu pemerintah maupun eksekutif legislatifnya itu sama-sama komitmen jadinya. Intinya itu Pak. Jadi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kalau pemerintah baik itu eksekutif legislatif belum ada komitmen, sama aja bohong. Berarti adalah garis bawahnya adalah komitmen bersama. betul. Baik. Terima kasih banyak Pak Al-Munawar sudah hadir pada hari ini, dan Bu Kabid apa yang disampaikan mungkin pada masyarakat atau pemirsa yang ada menonton, silakan singkat saja. Pemerintah Provinsi Jambi itu berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Ini komitmen ini sudah kami tuangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029 ini, dan itu juga sudah diturunkan juga di dalam renstra perangkat daerah. Jadi tidak hanya pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini kepala daerah, tapi juga perangkat daerah juga berkomitmen untuk mendukung itu, dan itu sudah dimasukkan juga ke dalam renstra. Mudah-mudahan dengan sudah tertuang secara komitmennya di dalam dokumen perencanaan ini akan memperbaiki kinerja terkait dengan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi, mudah-mudahan. Baik, terima kasih banyak Bu Kabid sudah hadir pada hari ini, kemudian juga Pak Wakil Ketua KI, kemudian juga Pak Ansori selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi yang sudah hadir bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, begitu banyak pembahasan kita, mungkin memang keterbatasan waktu, tapi harapannya apapun yang dihadirkan kepada masyarakat pada hari ini dapat memberikan dampak untuk pembangunan Jambi ke depannya. Dan memang yang paling penting adalah di garis bawah dari perdiskusian kita pada hari ini adalah membentuk kolaborasi yang nyata antar seluruh instansi baik OPD kemudian juga dari wakil rakyat serta komisi-komisi tertentu yang membangun, kemudian yang paling penting adalah berkomitmen untuk menyajikan informasi yang memang relevan dan juga valid. Saya Azhar Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.